Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Manajemen Stres Hadapi Teror Kolektor via Telepon. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah wacana. Saya akan berbagi sebuah edukasi khususnya kepada Anda-Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, dan akibat adanya tunggakan hutang yang sedang terjadi, itu artinya mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus berhadapan dengan kolektor. Dan di topik ini saya lebih memberikan sebuah edukasi tentang cara manajemen stres ketika kita sedang diteror oleh kolektor via telepon. Jadi yang namanya via telepon secara garis besar itu biasanya dilakukan oleh desk call. Akan tetapi tidak sedikit, saya katakan tidak sedikit, desk call pun seringkali juga melakukan serangkaian teror melalui sarana komunikasi, yaitu telepon. Di sini saya akan menjelaskan dulu, karena mayoritas dari klien saya itu tidak kuat atau lebih condong menuju ke tidak suka untuk ditelepon, merasa risih, dan endingnya ada akibat dari risih ini. Pilihan yang dilakukan oleh mereka ini ada beberapa. Yang pertama adalah tidak diangkat, dan saya sudah sangat-sangat berulang-ulang mengatakan bahwa efek dengan tidak diangkat ini nantinya akan kacau. Jadi saya tetap merekomendasi jika ada telepon itu idealnya harus diterima. Akan tetapi jika mana Anda tidak kuat berperang secara urat saraf melalui calling, telepon, di video ini saya akan membuatkan sebuah strategi khusus agar supaya Anda tidak dihubungi melalui telepon. Maksudnya melalui telepon itu calling. Calling ini biasanya seringkali dilakukan melalui pulsa. Jadi yang ditelepon tidak melalui sebuah platform. Banyak sekali platform yang ada di Indonesia kita ini. Yang paling terpopuler, yang paling banyak digunakan orang adalah WA. Dan di sini jika Anda memang tidak suka untuk ditelepon karena Anda tidak bisa menetralisir panasnya kata-kata liar dari kolektor yang menelpon Anda, itu saya memberikan sebuah opsi di mana Anda tetap bisa dihubungi sehingga bagian kolektor atau collection department tidak bisa mempunyai celah untuk mengganggu orang lain selain pemegang kartu kreditnya. Akan tetapi Anda sedikit lebih nyaman. Dan sebenarnya banyak sekali ya plus dan minus jika mana Anda melakukan apa yang akan saya jelaskan di video ini. Ketika kita tidak suka ditelepon atau melalui dialog, ya artinya ada opsi lagi, yaitu adalah dengan melalui media chat. Media chat banyak sekali platformnya, sudah saya katakan. Ada WA, ada Telegram,
ada mungkin, kalau mungkin masih ada LAN, atau bahkan lewat via Instagram pun juga menyediakan fasilitas chat atau Signal, dan masih banyak lain yang ada di dunia maya ini. Akan tetapi sudah saya katakan di awal video bahwa yang paling favorit adalah WA. Jadi jika Anda memang tidak suka untuk ditelepon melalui nomor handphone atau pulsa, itu ya Anda boleh melakukan strategi cerdas. Umpama nomor telepon Anda ini adalah 081 XXXX dan berakhiran 07. Dan moga-moga saja Anda sudah mempunyai atau sudah install aplikasi yang sudah saya katakan yang favorit di Indonesia adalah WA. Dan ketika Anda sudah menginstal nomor yang tadi terdaftar, terregistrasi, dan ketika Anda sedang apply kartu kredit sesuai, Anda bolehlah untuk mencopot SIM card yang tadi terdaftar yang bisa ditelepon lewat pulsa. Karena selain untuk menghindari omongan yang liar atau pedas yang membuat telinga Anda tidak nyaman, dengan Anda hanya menggunakan sebuah platform, itu menghindari teror yang mana kita tidak bisa membalas mereka. Jadi ada kalanya kita bolehlah, atau saya ajarkan Anda untuk bercanda dengan kolektor. Jadi ketika mereka ini sedang menteror kita, apakah yang bisa menteror itu dia saja, kolektor saja? Kita pun bisa untuk menteror, membalas. Akan tetapi saya ucapkan di sini bahwa konten yang saya buat itu tidak pernah mengajarkan adanya ujaran kebencian kepada pemirsanya. Dan konten ini saya buat hanya sebatas memberikan sebuah pembelajaran bagi para kolektor yang menagih card holder atau pemegang kartu kreditnya ini keluar dari batas tata cara. Karena sudah saya katakan berkali-kali, akibat mereka berkata-kata liar, akibat mereka keluar dari batas, mungkin anggapan mereka wong ini cuma kata. Mereka lupa, mereka kolektor lupa bahwa sumber dari perkataan ini jika mana dicerna oleh card holder atau dicerna oleh orang-orang di sekitar kita, ring satu kita, terutama keluarga inti kita, terutama anak-anak kita, itu akan berdampak psikologi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Dan inilah yang saya perangi. Menagih itu adalah hak dari bank, karena card holder masih punya tunggakan. Akan tetapi himbauan saya cuma satu: menagihlah secara humanis, gunakanlah secara tata cara yang telah diatur oleh Bank Indonesia, yang telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tata cara penagihannya yaitu tidak boleh menagih kecuali pada pemegang kartu kredit, apalagi mengambing hitamkan, apalagi mengadu domba, apalagi memfitnah. Jadi ketika kita telah mematikan SIM card-nya, kita bisa pakai SIM card lainnya yang intinya kan hanyalah untuk kuota
Jadi misalkan yang tadi saya ceritakan 08100 misalkan berakhir 007, itu Anda cabut dan Anda pasangi SIM card yang lainnya yang berkuota. WA itu tetap aktif karena pada saat Anda memasukkan kartu yang baru, jika mana Anda pengguna WA, ketika Anda buka WA akan mempertanyakan, kamu mau tetap di nomor yang lama di WA atau ganti dengan nomor yang saat ini sedang Anda pasang? Ya pastilah Anda jawabnya adalah tetap di nomor yang pertama. Dan di WA itu ada, di status ada yang chat only, tidak bisa bicara. Anda pasang status tidak bisa bicara. Jadi Anda pasang di chat only, artinya bagi orang yang menghubungi Anda lewat WA itu ketika Anda tidak menerima telepon, ketika mereka entah video call, entah itu mereka voice call, itu Anda tidak terima, tidak ada masalah. Karena sudah sangat jelas di situ bahwa sudah Anda kasih status call only atau tidak bisa bicara. Dan satu lagi yang perlu saya ingatkan bahwa ketika Anda memilih atau memutuskan untuk menghindar berkomunikasi, berdialog secara langsung melalui pulsa, itu adalah keputusan yang sangat tepat. Karena ketika kita diganggu oleh pakai nomor pulsa, percaya dengan saya, ketika Anda ingin bermain-main atau membalas mereka dengan sebuah teror, ketika kita menghubungi nomor pulsa itu tidak akan pernah bisa menerima. Artinya mereka menggunakan sebuah sistem hanya bisa telepon tapi tidak bisa dihubungi. Itulah yang kenapa saya membuat judul ini, Manajemen Stres Menghadapi Kolektor Via Telepon. Dan ketika Anda sudah memutuskan lewat WA, saya menganjurkan Anda untuk menghidupkan data terakhir dilihat. Jadi kan WA ini kan memberikan sebuah opsi ketika interaksi satu dengan orang lain, ada umpama ada orang yang mengecat saya, dan ketika itu saya belum membalas, orang yang mengecat saya ini bisa melihat ini tuh saya dikacang itu bahasa program ya, dikacang itu dicuekin, atau memang pemegangnya handphone ini sedang belum melihat. Itu bisa dilihat dari lasinnya. Itu harus Anda hidupkan karena itu senjata pamungkas kita. Dan ketika itu sudah kita hidupkan lasinnya, ya artinya ya sudah. Kalau mereka masih ngeyel, ngotot video call atau mungkin ngotot voice call, Anda boleh reject dan langsung Anda balas dengan chat. Ada apa? Apakah Anda tidak baca status saya? Chat only atau tidak bisa bicara. Dan ketika kita sudah mengarahkan ke sana, itu artinya kita tetap masih punya sebuah pegangan, mempunyai sebuah senjata pamungkas ketika bagian kolektor departemen, entah itu depkolnya, entah itu deskolnya, menelpon ke sana kemari, mungkin mendatangi ke sana kemari, mungkin Anda bisa beraksi. Karena dari historical WA itu adalah SIM, artinya WA Anda aktif. Dan Anda dengan hanya mau meladeni kolektor, entah itu depkolnya, kolektor yang harusnya mendatangi dengan cara mendatangi entah itu rumah, entah itu kantor atau tempat bekerja, tidak jarang mereka juga menteror melalui media telepon atau sarana komunikasi, atau memang oleh kolektor deskolnya, yaitu kolektor yang melakukan penagihan melalui
telepon. Dan percaya dengan saya bahwa kenapa saya menganjurkan Anda menggunakan sebuah platform sehingga Anda ini sedikit lebih nyaman karena tidak mendengarkan kata-kata yang Anda anggap pedas karena Anda belum berhasil mengolah psikologi Anda. Dengan Anda ini menggunakan media chatting, itu jauh lebih nikmat, lebih hebat. Karena di situ kita bisa screenshot, jadi pengumpulan database untuk barang bukti lebih mudah. Jika mana kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berperang, entah itu berperang di jalur OJK ataupun mungkin kita mau berperang di jalur hukum. Jadi itu dengan screenshot itu jauh lebih dahsyat. Jadi itulah yang saya maksudkan di video ini, bahwa jika mana memang Anda tidak bernyali atau belum kuat iman, belum kuat psikologi untuk berperan dengan kolektor melalui kata dialog langsung, ya Anda pakai strategi itu, yaitu dengan mencabut SIM card Anda dan Anda simpan. Jangan sampai, harapan saya jangan sampai SIM card ini expired atau masa aktif masa tenggang habis, tidak Anda hopeni, tidak Anda isi pulsa, dan ini akan mengakibatkan ini SIM card ini terhangus atau tidak bisa digunakan lagi. Anda harus berantisipasi. Kalau mungkin handphone Anda rusak atau ternyata WA-nya logout sendiri, Anda masih bisa untuk masuk lagi ke WA dengan nomor yang sesuai dengan registrasi ketika kita mendaftar di pengajuan kartu kredit. Dan ingat selalu, saya berpesan dengan sangat-sangat agar supaya Anda tidak membiasakan diri. Saya katakan membiasakan diri untuk main blog atau reject, atau Anda diamkan saja. Kalau sudah masuk di platform yang tadi saya katakan WA, Anda diamkan saja is okay. Kenapa? Karena sudah ada status. Kamu bisa baca nggak status yang saya pilih? Chat only, tidak bisa bicara. Jadi ketika mereka tetap ngotot voice call atau video call, Anda tidak perlu angkat, tidak perlu menggubris mereka. Anda balas dengan ada apa? Saya hanya bisa chat only. Dah, itu saja. Dan Anda harus mau untuk saya bimbing agar supaya Anda akan terbiasa. Bahkan nanti pun saya akan membimbing tidak hanya agar supaya stres Anda ini berkurang, tapi ketika stres Anda ini sudah berkurang, atau mungkin ketika kolektor ini tindak tanduknya itu melebihi keluar dari batas, saya akan bimbing Anda, saya ajari Anda untuk berperang melalui chat. Jadi seperti video saya yang lalu sudah saya katakan, biasakan untuk tidak mereject, tidak mengangkat atau tidak aktif. Nah, ini dia. Sekarang saya akan membekali dulu tentang telepon rumah atau fixed line. Karena di sini nih ya, sudah saya utarakan, ketika mereka menggunakan pulsa, media pulsa, entah itu ke fixed line ataupun nomor handphone kita, itu kita lemahnya adalah kita tidak bisa menghubungi mereka balik. Karena nomor-nomor itu adalah nomor-nomor siluman saja. Dan ketika Anda nomor fixed line ini terganggu, ada dua opsi sebenarnya. Opsi yang pertama adalah Anda matikan mode ringingnya. Jadi kan kalau telepon rumah kan pasti ada handsetnya ya. Handsetnya Anda matikan mode ringingnya. Jadi intinya
Jika Anda perlu menelpon, Anda bisa menelpon, tapi siapapun dia yang menelpon akan mati. Atau Anda bisa tanya di Telkom 147. Caranya adalah untuk nomor-nomor area mana saja Anda bisa on. Akan tetapi misalkan Anda merasa, istilahnya pola pikir ya, ini saya bicara pola pikir. Anda merasa bahwa kalau 021 itu markas besarnya kolektor, 021 reject, itu bisa. Atau 022 Bandung reject, itu bisa. Atau 024 Semarang reject, itu bisa. Tapi saya menganggap cara ini kurang tepat. Kalau Anda memang merasa terganggu, ya simpel saja, matikan aja mode ringingnya. Yang pasti di video-video saya ini selalu konsisten bahwa kolektor itu tetap dikasih sebuah jalan, sebuah cara untuk bisa menghubungi kita. Dan ketika mereka mengatakan teleponnya tidak bisa dihubungi kok, mailbox kok, Anda bisa jawab sekali repot tidak apa-apa, tapi ini dahsyat, walaupun teleponnya itu mati tapi WA saya hidup. Nanti akan saya praktekkan, saya akan berikan wacana, saya akan berikan edukasi di episode selanjutnya ketika mereka mengambing hitamkan hal itu. Semoga Anda paham dengan topik yang baru saja saya bahas. Semoga dengan cara chat saja ini jauh lebih efektif. Karena kalau ketika mereka chat, mereka berkata-kata liar, kita bisa screenshot. Dan itu bisa menjadikan bahan kita untuk serangan balik. Dan saya sebelum mengakhiri video ini hanya berpesan pada Anda sekalian untuk senantiasa tidak mengimbangi kata-kata liar atau kata-kata yang buruk. Ketika mereka mohon maaf menganjing-anjingkan mereka, jangan Anda terpancing, terprovokasi untuk ikut menganjing-anjingkan. Ketika mereka menghina Anda, mungkin mohon maaf miskin dan sebagainya, Anda tidak perlu mengimbangi melalui media chat dengan kata-kata atau kasar, karena ingat baik-baik, zamannya sudah berbeda. Ketika orang berkata-kata liar saat ini, orang tersebut melupakan adanya undang-undang ITE yang siap membawa orang yang berkata-kata liar ketika sudah dapat dibuktikan, ketika sudah bisa dilacak, untuk berurusan dengan kepolisian. Dan akhirnya jika mana semuanya sudah terbukti, mereka akan kena masalah hukuman penjara. Jadi untuk berperang dengan kolektor itu caranya banyak, tapi humanis, tapi membuat mereka benar-benar KO. Apakah yang bisa ganti-ganti nomor telepon itu hanya kolektor? Saya ulangi lagi, kita pun bisa. Ketika kolektor ingin mengganggu kita, ketika tujuannya ingin cuma miss call ataupun ingin membuat kita tidak nyaman, kita pun bisa membuat mereka tidak nyaman. Jika Anda memang mengalami sebuah perkara dan sudah saya masukkan ke dalam kategori kolektor tersebut memang perlu untuk dikasih pelajaran, hubungi di nomor handphone saya, bisa melalui pulsa, bisa melalui WA, bisa melalui SMS di 0851 00517473, atau Anda bisa datang ke rumah saya di Jalan Patimura nomor 34 Solo. Semoga video ini bermanfaat dengan judul Manajemen Stres Hadapi Teror Kolektor via Telepon. Senantiasa bersukacita, senantiasa bersemangat, jangan pernah Anda stres, dan enjoy your life. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat
badai pasti berlalu.